أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan ketika Allah mengabulkan, itu praktek aktualisasi dari ibadah di tempat ke nomor 1 setelah bagian-bagian yang lain. Buka ayat 151-nya. Al-Baqarah 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian seorang rasul. Jadi 30 generasi sebelumnya berdoa. Setelah itu baru dikabulkan. Dan hasil doa itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak langsung menyaksikan. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Kakek buyutnya, datuknya yang lama berdoa, tapi ketika doa itu dikabulkan oleh Allah, yang berdoa tidak bisa menyaksikannya lagi, sudah tidak ada. Ini memberikan gambaran kata para ahli tafsir, doa itu tidak akan pernah ada kerugian di dalamnya. Walaupun ibu bapak berdoa sekarang, boleh jadi tidak terkabul saat ini, tapi generasi berikutnya yang bisa mendapatkan bagian dari doa itu. Tidak ada ruginya. Anda berdoa, ya Allah, jadikan keluarga saya ada yang penghafal Quran. Jadikan ahli Quran, ya Allah. Anda berikhtiar, tapi sampai akhir ikhtiar hidup Anda tidak hafal Quran. Mungkin bukan Anda yang dititipkan agar untuk hafalan Quran itu. Pahala Anda ingin diberikan tanpa Anda sulit untuk meraihnya. Cucu Anda yang hafal. Cucu hafal karena doa Anda. Begitu dia hafal, setiap hurufnya mengalir pahala untuk Anda. Yang hafal cucu. Yang ikhtiar ibu misalnya. Begitu ibu berikhtiar, ibu pun menghafal. Berdoa, bermohon. Sampai meninggal tidak hafal, cucu yang hafal. Maka setiap amalan dari cucu, dari Qurannya, Anda dapat bagian pahalanya. Bahkan Anda titipkan misalnya pada ibunya, tolong jadikan penghafal Quran, jadikan wasilah di situ. Plus tambahan, akan dipakaikan mahkota saat Anda kembali kepada Allah sebelum masuk ke dalam surga Anda. Sekarang perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail berdoa, 30 generasi setelahnya baru kemudian terkabul. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah kabulkan, kami utus seorang rasul yang lahir sekitaran Ka'bah dari golongan kalian. Yatlu alaikum ayatina. Tugasnya membacakan ayat-ayat kami, dalil Al-Quran. Lihat setelah itu, beda dengan 129. Yang 129, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Lihat, wal hikmah wa yuzakkihim. Yuzakkihim di akhir. Ketika dikabulkan, berbalik. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Baru wa yu'allimukumul kitab. 3, wal hikmah. 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat, tazkiyatun nafas jadi awal setelah dalil. Setelah Quran, fungsi Quran apa? Memberikan keindahan, kebersihan, kesucian dalam jiwa setiap muslim. Sehingga ketika jiwanya suci, semua yang keluar di seluruh tubuhnya itu nilai-nilai kebaikan, kemuliaan. Dan dengan kemuliaan itu derajatnya terangkat. Anda cukup jadi orang baik untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat baiknya dibagi dua, baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Baik dengan Allah adalah orang-orang yang selalu konsisten menyembah Allah tanpa pernah meninggalkan perintah dan larangannya. Jangan cuma baik pada manusia, begitu dipanggil sholat, terlambat. Atau tidak sholat dan sebagainya, itu bukan baik. Cukup Anda menjadi orang baik menurut Allah, maka sempurna kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Nah sekarang kalau ada orang kemudian sholat, ibadah, tapi nilai tazkiyah tidak keluar dalam hidupnya, tidak teraktualisasikan dalam elemen tubuhnya, maka ada yang belum sempurna dalam sholatnya. Untuk itulah kemudian pasca sholat dia dilatih kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amalan-amalan penyempurna dari ibadah sholatnya. Itulah yang kemudian disebut dengan zikir namanya. Paham? Di zikir, tafsir pertama adalah aktualisasi dari nilai sholat. Zikir yang kedua, dipahami oleh para ulama, itu amalan-amalan yang diajarkan langsung oleh Nabi, yang dengan amalan itu menyempurnakan nilai-nilai sholat untuk dibawa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tafsir ini, kalau kita gabungkan, keduanya terkait berkelindan. Di orang-orang yang belum terhubung dengan Allah setelah sholatnya, maka kerjakanlah amalan-amalan ini untuk melatih ia semakin terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Baik, pertanyaannya, amalan apa saja yang disebutkan dalam bentuk kalimat zikir ini dalam turunan-turunan Al-Quran dan disusun kemudian lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeda. Mohon maaf saya kalau agak terlampau cepat menyampaikannya, karena ini baru pembukaan yang kedua ya. Nah ini setelah itu baru kemudian kita mulai inti bahasannya. Saya mohon izin untuk melambatkan sedikit. Saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di antara amalan pasca salat yang diisyaratkan oleh Al-Quran setelah selesai menunaikan salat adalah zikir. Zikir. Pertama, apa itu zikir? Kita turunkan dulu. Jadi jangan sampai salah kesimpulan. Apa itu zikir? Kedua, setelah paham apa itu zikir, apa saja jenis-jenis zikir, ragam zikir yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Pertama, pengertian zikir, definisinya zikir. Kedua, ragam zikir atau jenis-jenis zikir pasca khususnya. Dan yang ketiga, susunan zikir. Bagaimana zikir itu tersusun menjadi amalan pasca salat. Dari semua ragam itu mana yang didahulukan, mana yang kemudian diakhirkan, mana yang terletak di tengah-tengah. Atau apakah itu boleh kemudian ditukar posisi dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu kita bahas. Sudah? Nanti kalau sudah kira-kira paham, saya akan hapus ya. Baik, tidak apa-apa ya. Semoga Allah ampuni dosa Anda. Syukran. Boleh sampai atas, Mas? Ya. Ya, nanti tulis lagi ya. Baik. Waktu kita cerita singkat. Satu, apa itu zikir? Zikir adalah segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Nah, tahan. Ternyata ada paparan dalam Al-Quran, sesungguhnya semua aktivitas orang-orang beriman itu harusnya zikir. Di semua perbuatannya mesti ingat kepada Allah. Saat minum, ingat Allah. Saat makan, ingat Allah. Saat berdiri, ingat Allah. Bahkan saat tidur, akan tidur, dia ingat Allah. Karena itu turunlah kemudian satu ayat khusus di surah Ali Imran. Kalau dirangkai dari ayat 190-nya sampai 191. 190 untuk pembukaannya, sifat orangnya, dan 191 keterangannya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Begitu sudah ingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di orang-orang ulul albab itu dari kata lub. Lub itu inti sesuatu. Pernah lihat kelapa? Kelapa kalau dibelah kan, pesan misalnya es kelapa, tapi jangan dituangkan ke gelas misalnya ya, dengan kelapa-kelapanya. Kemudian ketika Anda belah, bukankah di dalam kelapa itu ada lapisan yang sangat putih halus ya? Yang bening, ya, yang halus lembut ya di dalamnya itu. Nah, itu kan untuk mendapatkan itu Anda harus buka dulu ya. Ada kulit luarnya yang paling keras, ada batakoknya di dalamnya gitu kan. Kemudian setelah itu kemudian Anda buka, ada bagian dagingnya lagi sampai menemukan yang paling lembutnya. Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Inti kedalaman sesuatu. Itu yang paling enaknya. Yang paling dalamnya. Jamaknya disebut dengan albam. Ini bahasa kiasan indah dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang ketika dia beraktivitas, dia bisa menemukan inti kehidupannya. Alhamdulillah. Bukan cuma beraktivitas dengan lisannya, dengan kulitnya, dengan bagian dari luarnya saja. Tapi dia menemukan esensi. Contoh, siapa orang ini? Orang-orang yang beraktivitas dengan inti kehidupannya, yang paham dia dengan nilai dirinya, maka ketika dia beraktivitas, semua aktivitasnya tidak akan keluar dari zikir. Misal, dia melihat bintang, melihat bulan malam hari misalnya, bagus, indah, tersusun rapi, maka orang-orang zikir akan keluar langsung dari inti dirinya. Langsung, pikirannya cepat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pikirannya merespon dari zikirnya, langsung menyimpulkan kalimat, mustahil ada yang menciptakan ini kecuali Allah. Masya Allah, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Begitu indah ciptaanmu. Tapi orang-orang yang belum sampai kepada lub, baru cuman kulitnya, luarnya, dia hanya akan memuji bendanya. Bintangnya bagus ya. Susunannya hebat. Kira-kira membentuk apa ini?
Oh, kayak ayam di belakang. Oh, mah. Jadi semuanya hanya cuma luarnya aja, kulit dan seterusnya. Ada anak kemarin yang dipuji, diarahkan pujian kepada Allah oleh Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi. Tokoh luar biasa. Beliau duduk di kursi roda, tapi kursi yang menuntun beliau untuk memimpin orang-orang bergerak dalam kemuliaan. Ada seorang anak diuji oleh beliau. Anaknya masih kecil, tapi hafal sudah 13 juz Al-Quran. Usia 6 tahun. Dan hafal ibu kota negara-negara di dunia, plus mata uangnya. Yang paling menarik bukan hafalannya yang indah. Saya sampai, Masya Allah, kita semua lah ya, kita berkalimat-kalimat tayyibah kepada Allah. Ditanya oleh beliau, sudah siap? Apa jawaban yang keluar? Alhamdulillah. Sudah siap? Insya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sampai semua ulama pada saat itu tercengang. Sampai Syekh Khalid mengatakan, saya tanya sudah siap? Jawabannya insya Allah. Saya tanya apa kabar? Jawabannya Alhamdulillah. Di lisannya selalu keluar kalimat-kalimat yang tayyibah. Itu orang tuanya yang mulia itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya bagaimana menghadirkan kalimat-kalimat itu. Ada anak yang disuntik, takut. Tapi anak ini, astagfirullah. Ya Allah. Ampuni dosa yang nyuntik, ya Allah. Bisa ya. Kalimatnya indah. Coba lihat teman-teman. Ya, kalau orang tuanya cuma ngasih mainan-mainan biasa, maka yang keluar mainan di lisan anaknya. Tapi ketika Anda dekatkan dengan Allah, maka kalamullah itu yang hadir dalam dirinya. Hadir. Coba ya, nanti biasakan. Sudah ada penelitian teman-teman. Saya ambil contoh kalau mau mudah anaknya hafal Quran. Nanti saat dilahirkan, lahir anak itu, saran saya beli speaker aktif. Speaker aktif, simpan kemudian di dekat anaknya itu. Terus dia bacakan. Nah, saran kami, coba Anda buat setiap bulan itu 1 juz. 1 juz, dan jangan diacak. Misalnya 1 bulan pertama juz pertama saja. Bulan kedua juz kedua. Begitu selesai 30 bulan, 30 juz selesai pada dirinya, itu sama dengan 2 tahun setengah. 30 bulan 2 tahun setengah. Saat dia mulai bisa bicara, sudah terangkum di otaknya isi Al-Quran dalam dirinya. Dan itu akan lebih mudah diajarkan. Kalau tidak percaya silahkan cek. Tapi Anda mesti konsisten. Rizkinya kasih yang baik, yang halal, jauhkan dari yang haram-haram. Dan bacakan Quran terus, sebulan putar aja. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga, sampai dengan selesai. Begitu Anda selesai, dia baru bisa bicara. Demi Allah saya katakan, akan lebih mudah mengajarkan Quran. Ada satu keluarga pernah mempraktikkan ini, dan tidak keluar dari usia 4-5 tahun sudah khatam Quran dengan bitalaqah. 4 tahun sudah hafal Quran. 4 tahun. Lebih mudah. Alhamdulillah. Ya, lebih mudah. Fanjar itu dibacakan saat dia diberikan ASI. Ayahnya bacakan. Yang keluar Quran. Dan dari itu semua sudah sama. Semua gelombang-gelombang otaknya sudah dilihat. Di MRI dan sebagainya, itu cepat menangkap teman-teman sekalian. Tapi jangan diacak. Kami pernah praktekkan di rumah. Coba kita acak. Nah, ternyata hafalan ketika dicek tidak konsisten. Apa diantaranya? Anak itu menangkap, Pak, Ibu. Cepat menangkap sekali. Jadi begitu kami cek Juz Amma, An-Naba, dia bisa lompat ke Al-Baqarah. Padahal kami belum pernah ajarkan Al-Baqarah sebelumnya. Tapi di lisan anak itu ada memori yang kemudian dia bisa keluar. Dia ingatnya itu kan Quran, selesai nyambung ke sini. Nah, Anda kalau urutkan dengan benar itu bisa cepat. Termasuk kita insya Allah kalau ingin cepat hafalan Qurannya, program aja. Dalam sebulan juz ini dulu. Terus dengarkan. Ya, Papa lagi di mana? Alif Lam Mim. Sudahlah. Sini dulu ya. Paham ya? Nah, jadi satu itu orang-orang yang seharusnya orang-orang yang benar itu semua aktivitas zikir mampu mengingatkan dia dengan Allah. Makannya ingat Allah, minum ingat Allah sehingga berkah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, untuk mendapatkan itu semua, maka kita mendapatkan latihan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Apa di antara amalan-amalan zikir yang melatih kita ingat Allah itu? Awas, kenapa saya penting sampaikan ini di awal? Supaya kita tidak... Ada sebagian dari teman-teman kita yang ketika berzikir pada salat itu, setelah salat, berzikir pasca salat, maaf, orientasinya hanya menuntaskan amalan saja. Sadaqallahul azim.